Ayat 15 ini berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ada banyak orang yang bolak-balik ke gereja dengar khotbah. Bahkan ada banyak orang yang tiap hari dengar khotbah saya, misbah doa, misbah syukur. Ya, tapi tidak sedikit tuh saya dengar orang berkata, Bu, itu loh, suami saya tiap hari dengar khotbah ibu, istri saya tiap hari dengar khotbah ibu, mama saya tiap hari dengar khotbah ibu. Tapi heran, Bu, kelakuannya tuh nggak berubah-berubah. Saudara, setiap hari kita tuh mendengar khotbah, kita mendengar firman Tuhan tuh tentunya yaitu kita sedang mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan berbicara juga lewat hamba-hambanya seperti Musa berbicara kepada bangsa Israel. Ya, tetapi masalahnya kenapa banyak orang tuh tidak mengalami perubahan ketika mereka membaca firman, mendengarkan khotbah? Karena ada satu hal yang tanpa kita sadari, yaitu masih banyak dari kita ini yang suka mengeraskan hati. Ya, mengeraskan hati, ini persoalannya. Seringkali kita mendengar khotbah tentang pengampunan. Lepaskanlah pengampunan, sebab kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapa juga tidak mengampuni dosamu. Tapi banyak dari kita yang terus mengeraskan hati dan punya banyak alasan yang gak mungkin lah saya ampuni dia, apa yang dia lakukan begitu sakit kepada saya. Ini artinya engkau sedang mengeraskan hati. Ada banyak orang juga yang sedang jatuh dalam dosa persinahan, percabulan. Lalu dia dengarkan khotbah, firman Tuhan berkata, jangan bersinah, kalau saudara selingkuh, saudara gini, tinggalkan. Ya, tetapi banyak juga yang tidak bisa keluar dan memilih untuk tetap tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena mengeraskan hati. Saudara, seringkali kita ini mendengar suara Tuhan. Tidak ada alasan sekarang orang itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Gak ada alasan orang itu sekarang tidak mengerti rencana Tuhan dan tidak mendengar suara Tuhan. Lewat adanya media sosial hari-hari ini, khotbah itu berseliweran, saudara. Di Instagram, di Facebook, bahkan ada yang 1 menit dipotong-potong khotbah semua pendeta. Dan semua khotbahnya itu bagus, memberkati, membangun. Tapi persoalannya bukan berapa banyak yang kita dengar, tapi seberapa banyak kita membuka hati ketika mendengar firman itu dan hidup kita diubahkan karena firman itu. Saudara, sangat berbahaya kalau kita mengeraskan hati ketika mendengarkan firman. Contoh, ada orang lagi berantem atau suami istri lagi berantem, lalu akhirnya dia mendengar ya firman yang berkata, jangan engkau panas hati, jangan engkau marah. Sebenarnya Roh Kudus sudah berbicara, tapi kalau dia keraskan hati, tidak mau, biarin saja. Itu yang menyebabkan iman kita ini menjadi kerdil, bahkan mati kalau kita itu mengikuti terus seperti itu, hati yang keras. Saudara, ya bahkan sangat berbahaya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, ya setelah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ya, bangsa Israel itu membangkitkan amarah Allah. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati. Mereka membangkitkan amarah Allah sehingga mereka mendapat penghukuman. Dikatakan mereka itu mengalami murka Tuhan. Selama 40 tahun mereka dimurkai. Ya, dan mereka terus berbuat dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membunuh mereka sehingga mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Ya, saudara, waktu kita mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, maka akan terjadi kematian rohani. Waktu rohani kita mati, kita nggak bisa lagi mendengar suara Tuhan, kita nggak bisa lagi melakukan apa-apa karena rohani kita mati. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh berusaha. Jangan keraskan hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, memang seringkali banyak karakter yang buruk dari diri kita. Saya sendiri mengakui seringkali ada banyak hal yang tidak baik timbul di hati. Tapi ketika Tuhan berbicara mengingatkan firman, entah lewat firman yang pernah kita baca, tiba-tiba Roh Kudus berkata, ya kamu tidak boleh seperti itu, kamu harus begini-begini. Kita harus taat. Ampuni saya Tuhan, iya amin.
amin, saya mau berubah. Itu namanya kita memiliki hati yang lemah lembut. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, ketika kita mengeraskan hati, yang terjadi rohani kita mati, kita mengalami murka Tuhan, hidup kita tidak baik, bahkan kita ada di bawah kutuk. Dan dikatakan, ya mereka itu disumpahi oleh Tuhan bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk dan mengalami tanah berkat, yaitu tanah perjanjian. Orang yang selalu mengeraskan hati ketika mendengarkan firman, maka engkau tidak akan pernah melihat janji-janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ya, ayat 19 berkata, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kita sudah mendengarkan firman, marilah kita percaya kepada suara Tuhan dan kita taat. Jangan keraskan hati, karena ketika kita mengeraskan hati, itu sama artinya dengan kita tidak mempercayai Tuhan.